Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Dora, ini dikatakan semakin menyempit. Seperti apa kondisi TPU korban COVID-19 di Surabaya saat ini? Iya, selamat siang Rizky. Benar sekali bahwa di Surabaya ini ada dua pemakaman atau tempat pemakaman umum yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya khusus untuk pasien COVID-19. Tepatnya ada di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat. Sebenarnya kondisinya memang semakin hari semakin menyempit karena tentunya setiap hari ini masih ada jenazah COVID-19 yang terus dimakamkan di kedua TPU ini. Namun jumlah itu sebenarnya semakin menurun Rizky karena dibandingkan dengan Juni lalu hingga hari ini ada tren penurunan jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di dua TPU yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, dikatakan oleh Aswin Agung, Kepala UPTD Pemakaman Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pemerintah kota Surabaya, bahwa dari kedua tempat pemakaman umum yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya ini masih ada 1/3 atau baru terisi 1/3 lubang makam dari kuota yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah, untuk mengetahui lebih detail bagaimana jumlah atau data dari ketersediaan lubang makam yang ada di dua TPU ini, saya sudah bersama dengan Aswin Agung yang merupakan Kepala UPTD Pemakaman DKRTH Surabaya. Pak Aswin, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Aswin, Anda mengatakan bahwa ini sudah terisi 1/3, Pak. Namun faktanya di website dari lawan COVID-19 ini jumlah konfirmasi meninggal padahal masih meningkat. Per hari ini ada 953 atau sudah meningkat 0,32%. Kondisinya bagaimana untuk kapasitas di dua makam khusus untuk COVID-19, Pak? Jadinya untuk data yang sudah dimakamkan baik di TPU Keputih dan Babat Jerawat sampai dengan 30 Agustus 2020, ya untuk TPU Keputih sendiri itu data yang sudah dimakamkan baik muslim dan non-muslim yaitu 1.435 jenazah sampai dengan 30 Agustus. Dan untuk Babat Jerawat sampai dengan 30 Agustus baik muslim dan non-muslim kurang lebih 636 jenazah. Dan kita juga ada krematorium yang untuk mungkin umat Kristen atau Hindu, Buddha, itu kita juga sudah mengkremasi 183 jenazah. Jadinya untuk kuota sendiri mungkin ini satu blok besar di TPU Keputih itu mungkin kurang lebih bisa menampung 1.400 jenazah. Jadinya kita ini masih sampai dengan 30 Agustus kemarin kita sudah jalan sepertiga. Sudah sepertiga terisi untuk jenazah prosedur protokol kesehatan. Jadinya kita di sini dari pemakaman itu kita hanya melaksanakan pemulasaran dari rumah sakit, kiriman jenazah dari rumah sakit seperti apa, protokol kesehatan, ya kita taruh di tempat blok khusus seperti ini. Kalau pemakaman meninggal karena biasa ya kita taruh di tempat yang biasa seperti itu. Jadi kita tidak tahu di sini itu apakah meninggalnya karena positif COVID atau tidak. Dari pemakaman kami tidak tahu. Kami hanya menyediakan tempat pemakaman mengikuti protokol dari rumah sakit seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan jumlah jenazah yang dikuburkan akibat COVID-19, Pak Aswin? Apakah terus mengalami peningkatan atau cenderung menurun untuk bulan ini, Pak? Oke, untuk mulai bulan Agustus sampai September ini untuk tren pemakaman per hari ya. Tren pemakaman per hari itu ada sedikit penurunan. Jadinya kalau bulan Juni itu kita satu hari di dua tempat tuh bisa sampai 30 sampai 35 satu hari itu. Untuk Agustus sampai September ini trennya menurun antara 8 sampai 15 per harinya seperti itu. Jadinya bisa di bawah 10 juga pada satu hari. Kadang juga ada sampai 5-6 gitu juga pernah. Jadinya nggak mesti rata-rata itu di bawah 10. Kalau di rata-rata satu bulan pemakaman di dua tempat itu untuk prosedur protokol kesehatan ini mengalami penurunan kurang lebih di bawah 10. Sudah di bawah 10 dan alhamdulillah ya mungkin ya kita harapkan juga tren ini terus menurun dan istilahnya tapi warga juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena memang istilahnya penyakit ini itu mungkin ya melalui udara itu ya, mungkin udara di dunia ini sudah mulai tercemar apa gimana gitu ya, jadinya mungkin tetap memakai masker. Kalau kami jaga tetap memakai masker itu yang paling penting dan selalu cuci tangan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk jumlah dari petugas penggali lubang makam, kemudian petugas lainnya, apakah ada perubahan, Pak, meskipun ada jumlah penurunan jenazah yang dikuburkan akibat COVID-19? Tetap untuk shift petugas makam yang kita terjunkan untuk penanganan COVID tetap kita lakukan shift pagi dan shift malam. Jadi tetap kita lakukan
penerapan seperti itu karena kita juga harus standby 24 jam juga. Harus standby 24 jam dan itu istilahnya untuk pemakaman ini kita harus 24 jam baik di Keputih dan Bapak Jerawat. Karena memang prosedur yang COVID ini juga tidak boleh dari 4 jam 5 jam ya, harus segera dikuburkan seperti itu. Dan kita terus ada ya mungkin ada satu grup 6 sampai 6 orang untuk menggotong jenazah seperti itu di tiap shift seperti itu. Jadi 6 bawa peti itu kan sudah cukup untuk penggaliannya kita dibantu pakai alat berat. Untuk penggalian kita dibantu pakai alat berat, tinggal teman-teman yang bekerja tinggal merapi-rapikan pinggir-pinggirnya supaya nggak ambrol-ambrol seperti itu. Satu lagi Pak Aswin, ini meskipun ada tren penurunan Pak ya, apakah pemerintah Kota Surabaya sudah mempunyai alternatif jika nanti sewaktu-waktu ini akan ada peningkatan lagi, kemudian kapasitas dari 2 makam ini penuh? Untuk lokasi masih belum ada arahan dari kami, sementara ya di 2 tempat ini di TPU Kutih sama Bapak Jerawat. Untuk lokasi lain dari kami masih belum ada arahan karena ya memang pemakaman pemerintah kota yang luas ya di Keputih sama Bapak Jerawat seperti itu. Terima kasih Pak Aswin informasinya. Iya Rizky, meskipun dikatakan ada penurunan dari jumlah jenazah yang dimakamkan akibat COVID-19 di 2 tempat pemakaman umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, namun ini data dari lawan COVID-19.surabaya.go.id, saya melansir, ini untuk jumlah konfirmasi meninggal per hari ini ada 953 dan ini mengalami peningkatan 0,32%. Kemudian jika untuk kasus konfirmasi COVID-19 per hari ini angkanya masih cukup tinggi yaitu di angka 12.553 atau ada peningkatan sekitar 0,52%. Nah, meskipun tadi dikatakan bahwa ada penurunan jumlah jenazah, kemudian masih tersedianya kuota atau kapasitas dari lubang makam khusus untuk COVID-19 di Surabaya, namun harusnya masyarakat tidak abai ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena jika Anda tidak melakukan atau tidak menerapkan protokol kesehatan, Anda bisa saja bertemu dengan para petugas makam yang ada di sini namun dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi terbujur kaku. Rizky. Baik, Kanza Tamarindora melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.